Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang data yang sudah saya kumpulkan tentang bilangan bulat di matematika. Oke, nih bilangan bulat nih saya pakai pointer nih. Bilangan bulat. Hari ini kita akan membahas tentang bilangan bulat seperti yang saya bilang tadi. Ayo kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Ini saya pindahin dulu deh ke bawah. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah sisi bilangan, itu sisi positif dan negatif. Kalau menurut data yang sudah saya kumpulkan, saya tuh menyimpulkan bahwa bilangan bulat itu adalah seperti seperti andaikan sifat. Saya contohkan dari sifat. Sifat itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Nah, sifat positif itu kan sifat baik, negatif itu sifat yang buruk. Dalam bilangan juga ada positif dan negatif. Tapi bedanya di sini tuh positif dan negatifnya itu seperti yang akan saya tunjukkan di slide berikut ini. Nah, ini tuh positif dan negatifnya. Sorry ini ada di bawah soalnya saya kepenuhan ambil slide-nya. Nah, ini tuh positif dan negatifnya. Kalau yang ada tanda strip di depan angka itu tuh bisa kita bilang itu bilangan negatif. Kalau misalnya ada tanda tambah di depan angka itu bilangan positif. Kok masih ada yang bingung? Negatif. Kalau kalian masih bertanya, kok nolnya nggak ada plus atau nggak ada disebut negatif atau positif? Nol itu adalah akar dari positif dan negatif. Jadi nol itu bukannya positif atau bukan juga negatif. Jadi nol itu cuma akar. Kan tanaman itu kan ada akar itu bercabang ya, cabangnya itu adalah positif dan negatif, itu dia cabang dari bilangan bulat, positif dan negatif. Tapi nol itu adalah akar dari bilangan bulat. Ini saya di bawah juga tulis ini adalah contoh garis angka. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nggak mau bisa. Oke. Bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari ini contoh ceritanya. Misalnya kamu membeli pensil seharga 1.000. Ini anggap saja 1.000 ya. Ini anggap saja 1.000. Tapi kamu memberikan penjualnya uang sebesar 1.500. Jadi penjualnya mengembalikan uangmu sebesar 500. Itu contoh yang berkurang. Ini anggap saja contoh yang berkurang ya. Soalnya entah kenapa nih nggak tertera di sini. Oke, ini seperti yang saya bilang tadi, ini tuh contoh negatif ya. Ini negatif. Pokoknya kalau misalnya dibilangan bulat, habis itu ada soal. Kalau misalnya soalnya itu kalian hitung-hitung, habis itu berkurang, itu udah pasti negatif. Kalau misalnya soalnya bertambah, itu positif. Ya sebenarnya belum tentu juga sih. Tapi kalau ini tuh contoh negatif ya. Soalnya maaf nih. Watch later. Jadi ini tuh belum tentu positif dan belum tentu negatif. Pokoknya ini tuh contoh yang berkurang. Sorry tadi saya ada salah ngomong dikit. Nah, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Ini dua ini saya pakai gambar Naruto biar lebih menarik aja. Misalnya orang berhutang padamu sebesar 5.000, tapi dia membayarkan kepadamu 9.000. Ini 9.000 ya, anggap aja 9.000. Dengan hati yang ikhlas, itulah contoh yang bertambah. Ini tuh bertambah ya. Kalian pasti agak-agak bingung nih di dua ini. Kok yang ini bertambah, yang ini berkurang? Yang berkurang pasti kalian udah pada ngerti lah. Tapi yang ini kok bertambah padahal ini kan berhutang. Nih kalian pertama-tama harus kalian pasti udah mengerti kan 9.000. Kan misalnya orang itu kan berhutang, ada orang lain berhutang pada kalian sebesar 5.000, tapi orang itu membayarkan 9.000. Ya itu kan bertambah guys. Misalnya kan 5.000, kan 9.000 sama 5.000 kan banding 4, itu 4.000. Jadi 5.000 tambah 4.000 sama dengan 9.000. Jadi lebihnya 4.000. Jadi kalau misalnya kita amati ini tuh jadinya, udah saya jelaskan lagi dari atas. Nih saya ulang lagi ya slide-nya. Sebentar ya. Bentar, mana sih nih? Nah, ini contoh soalnya. Ini sebenarnya saya nggak ngetik ya ini. Saya ketik.
Ini cuma saya iseng ketik-ketik aja. Nih, jadi contoh soalnya. Ini kan apa? Ini kan nggak cuma pengurangan ini dalam bilangan bulat itu lebih susah kalian suruh ngitung tambah-tambahan sama pengurangan daripada perkalian. Saya nggak ngambil contoh yang perkalian. Kalau misalnya kalian udah diajarin bilangan bulat dan perkalian, pasti kalian bakalan cepat ngerti deh kalau yang perkalian. Tapi yang tambah-tambahan sama pengurangan itu masih banyak aja yang keliru cara buat menyelesaikannya. Nah, di sini kita mulai dari contoh soal yang pertama. Ini kan apa, ada positif 2 dan positif 5. Ini kata kunci yang pertama. Kalau kalian ingin mengerjakan soal seperti soal yang pertama ini, kan ini kan dua logonya ini kan sama nih, logo positif ya dua-duanya. Kalau misalnya logonya sama, misalnya positif dan positif atau negatif sama negatif, itu kalian tinggal tambah doang, tinggal tambah. Ini kan positif sama positif. Jadi 2 ditambah 5 sama dengan 7. Jadi positif 7. Kalau misalnya tandanya sama sih masih gampang. Tapi kita coba masuk ke yang kedua. Nah, ini udah masuk yang kedua. Nah, ini positif 6 dan negatif 3. Kan ini kan tandanya beda. Kalau tandanya beda berarti kalian pasti sudah mengerti. Dan kalau tandanya beda, benar. Tandanya beda itu berarti pengurangan. Seperti yang sudah saya tuliskan di sini, itu tuh pengurangan ya. Jadi 6 dikurang 3. Pokoknya kalian ingat-ingat aja, kalau misalnya soalnya gak ada kurung-kurungnya kayak soal yang ketiga dan keempat, kalian tuh di soal pertama sama kedua ini kalau soalnya sama, kalian tuh lihat aja kalau logonya itu sama, itu pasti tambah-tambahan. Kalau misalnya logonya beda, itu udah pasti pengurangan. Nah, beda lagi kalau soal yang ketiga dan keempat, ini lebih rumit lagi. Soalnya ada 3 tanda di sini. Kan ada 3 logo, yaitu logo negatif, dan positif. Kok hasilnya bisa negatif 10? Nah, let's check it out. Oke, ini tidak seperti yang di atas ya. Ini tidak seperti yang di logo yang di atas. Tidak seperti yang ini ya. Yang saya tanda ini soal nomor 2 berbeda, jauh berbeda kalau yang di dalam kurung itu. Nah, ini kan negatif 5. Habis itu ada negatif, habis itu positif 5. Ini adalah clue yang kedua kalau mau mengerjakan soal yang ada dalam kurung. Itu jika positif bertemu dengan negatif. Saya ulangi, jika positif bertemu dengan negatif, atau ya jika positif bertemu dengan negatif, itu hasilnya pasti negatif. Ini berubah jadi negatif. Nih, saya contohkan dari yang ini dulu deh. Nih, kalau misalnya ini aja deh biar lebih gampang. Nih, kalau misalnya logonya beda, logo yang ada dalam, kalian ambil 2 logo dari belakang ya. Kalau misalnya logonya 2 logo itu beda, hasilnya itu pasti negatif. Kalau misalnya 2 logo itu sama, hasilnya pasti positif. Nah, begini. Misalnya kalian minus 5, nggak pasti positif atau negatif juga. Pokoknya ini berubah jadi Ini berubah jadi negatif ya. Nih, misalnya ini kan negatif 5. Ini kan negatif ketemu positif, logonya beda kan? Jadi negatif 5 nambah negatif 5 sama dengan negatif 10. Nah, selanjutnya kita mengerjakan yang positif 3, negatif, dan negatif 3. Bisa positif 6. Soalnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu kalau misalnya logonya sama, itu jadinya angka paling belakangnya itu berubah jadi positif. Iya, pasti positif, berubah jadi positif. Mau apapun itu logonya, kalau sama berubah jadi positif. Tapi kalau mau apapun logonya, kalau misal berbeda, itu berubah jadi negatif. Nah, ini jadi positif 3 seperti yang soal paling atas. Kan sama juga kan. Jadi 3 tambah 3 sama dengan 6, positif 6. Nah, begitu. Ini ada contoh number lain juga kalau kalian masih mau hitung-hitungan. Oke, kita lihat dulu. Oke, kita ulang lagi ke atas. Bentar. Apakah kalian masih ada yang bingung tentang materi yang saya sampaikan hari ini? Kalau misalnya masih ada yang bingung, tolong tulis di kolom komentar ya.
Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini ya. Jangan lupa. Sampai ketemu di next video. Bye bye. Bye bye.